posisi Kipres ya satu calon. Nah, dia katakan begitu ya, kalau jadi masih, tapi dia sudah di dalam. Tapi kita masih ragu Nasdem dengan PKS. Kalau toh Nasdem ke sana karena beberapa pengurus Sahroni juga sudah ngomong-ngomong sebelumnya, maka PKS mungkin saja terjadi dengan berkoalisi dengan PDIP. Ya, PKS tidak mudah digoda dan sudah terbukti ya PKS tak mudah tergoda dengan kuasa-kuasa atau intimidasi dan apa-apa, karena memang PKS memiliki integritas yang selama ini teruji. Nah, sebelumnya pada Rabu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan bahwa akan ada Kimples untuk Pilkada Jakarta. Namun dia menyebut nama-nama yang akan diusung sebagai kepala daerah hanya diketahui oleh Ketua Umum Partai. Jadi demikianlah berita yang diungkap oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, kita cermati dinamika Pilgub, terutama Pilgub DKI Jakarta, kembali ke Jakarta, dan kelihatannya apa yang selama beberapa waktu ini rame-rame tentang apa yang disampaikan oleh saudara Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan sekaligus Ketua Harian partai tersebut, yang mengatakan terbentuk poros Kimples. Artinya ada partai-partai misalnya Koalisi Indonesia Maju yang selama ini ketika terjadi di Pilpres, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan lain-lain, itu dicoba dibawa ke Jakarta dengan menambah dukungan partai di luar Kim yang Pilpres itu. Di antaranya yang diduga adalah bahwa PKB yang tadinya di tingkat wilayah sudah mendukung Anies Baswedan kemungkinan besar akan kembali mendukung Kimples ini. Artinya mereka tidak mendukung Anies Baswedan. Menurut penjelasan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Haji Jajuli Fawaid, kelihatannya menurut dia bahwa kemungkinan cuma satu poros di DKI Jakarta. Artinya Partai Nasdem, Partai PKS juga akan bergabung di Kimples ini, sehingga tersisa PDIP, bahkan PDIP pun terpaksa gabung karena dengan begitu maka ada calon tunggal saja yang diusung oleh Kimples, dan itu dapat dipastikan bukan Anies Baswedan. Bisa jadi itu adalah Ridwan Kamil, karena sebagaimana kita ketahui bahwa DPP Partai Golkar atau KIM, Koalisi Indonesia Maju di Jawa Barat, telah bersepakat untuk mengusung Deddy Mulyadi menurut apa yang disampaikan, yang kita sudah sampaikan di video yang lain, dan Golkar pun menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta, mungkin diduga kuat berpasangan dengan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI saat ini. Dengan begitu maka supaya mereka berdua ini, karena dianggap memiliki catatan survei yang rendah, dukungan masyarakat amat kecil di DKI Jakarta, bahkan Ridwan Kamil sendiri urutan ketiga, dan itu masih jauh di bawah Ahok dan apalagi Anies. Nah, oleh karena itu supaya dipastikan mereka berdua ini bisa memenangkan kalau terjadi Kimples ini dan bisa merangkul PKS juga membatalkan dukungannya terhadap Anies, Nasdem juga membatalkan dukungan terhadap Anies, maka saudara sekalian, dan tersisa PDIP tidak juga bisa mengajukan ini, maka mau tidak mau terpaksa harus bergabung dengan Kimples itu. Dengan begitu maka menghadapi tokak Pilkada DKI Jakarta cuma satu pasang yang diajukan oleh Kimples ini, dan itu artinya mereka menghadapi lawan kota kosong, sehingga lebih mudah memenangkan, bahkan jauh lebih mudah, bahkan kalau itu diusung sudah pasti Ridwan Kamil menurut Golkar, dan itulah Kaisang. Mereka berdua ini dukungan rakyatnya sangat kecil di DKI Jakarta, maka cara itulah harus ditempuh, kemungkinannya ditempuh untuk bisa memastikan Ridwan Kamil Kaisang menang mutlak di DKI Jakarta. Tidak ada lawan, yang lawan adalah kota kosong. Anies tidak bisa calon misalnya. Itu kita bisa lihat dari
berita atau keterangan yang disampaikan oleh Saudara Jajuli Faid, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Coba mari di Antara ya, yang diberitakan oleh Antara tanggal 2 Agustus, Jumat 2 Agustus 2024 ini pada pukul sekitar 14.33. Dikatakan di sini bahwa Wakil Ketua Umum PKB Jajuli Fawaid mengatakan partainya masih mempertimbangkan untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju KIM Plus untuk mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. Jadi PKB DPP-nya ini kelihatannya udah lepas, dia bergabung ke KIM, bahkan diduga juga Nasdem ya. Sebagaimana disampaikan oleh Bendahara Umum Sahroni yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa Anies belum tentu didaftarkan oleh Nasdem di Pilkada DKI Jakarta. Bahkan dia juga melempar bola bahwa pilkada gubernur ditentukan oleh para dewa-dewa kekuasaan. Itulah. Nah, kita baca terus. Alasannya Indonesia membutuhkan kolaborasi atau kerjasama, termasuk di Jakarta, dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan. Itulah silat lidah yang dikemukakan oleh para politisi. Sebelumnya beliau ini juga mengatakan 99% PKB sisa mengumumkan aja dukung Anies Baswedan. Katanya seperti itu, tapi kini berubah lagi. Sudah. Dan nyaris dikatakan, apalagi PKB mengalami semacam turbulensi berhadapan dengan NU, dan NU mengambil sikap untuk melawan PKB, untuk ingin mengubah komposisi kepengurusan atau kepimpinan di PKB, melawan Muhaimin dan CS lah. Ini yang kemudian mungkin dengan bergabungnya ke sana KIM Plus PKB ini mungkin mendapatkan perlindungan dari kuasa, sehingga tidak lagi terjadi gempuran dari Nahdlatul Ulama. Kalaupun terjadi Nahdlatul Ulama, mereka tidak bisa diapa-apakan oleh pemerintah. Dia menjelaskan bahwa istilah KIM Plus itu muncul dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad beberapa waktu lalu. Dia pun menganggap bahwa KIM Plus itu nantinya menjadi kolaborasi semua kekuatan politik, kerjasama semua kekuatan politik katanya. Kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan terjadi juga kolaborasi di tingkat nasional, karena DKI dan nasional irisannya dekat. Itulah alasan baru yang dikemukakan oleh Jajuli Fawaid. Sebelumnya tidak begitu. Artinya mereka sudah beralih. Mungkin juga karena mereka menghadapi turbulensi dari politik internal antara PKB dengan Nahdlatul Ulama, sehingga dengan masuknya mereka ajakan KIM Plus ini, mungkin ya pengurus mereka Muhaimin dan kawan-kawan ini terlindungi dari gempuran Nahdlatul Ulama. Kepengurusan mereka mungkin karena fakta bahwa mereka berhadapan-hadapan kayak perang tanda petik antara Nahdlatul Ulama dan PKB. Namun jika nantinya KIM itu Plus itu terbentuk, dia meyakini hanya akan ada satu poros dalam koalisi Pilkada Jakarta. Iya kan? Jadi tujuan KIM Plus itu dia meyakini hanya satu poros. Artinya dia yakini bahwa PKS juga gabung ke situ. Pendukung yang sudah mengumumkan dukungan termasuk Nasdem, PKB, yang tersisa cuma PDIP. PDIP tidak cukup. Dan memang ini sekaligus untuk menghambat PDIP mengajukan calon wakil atau gubernur gitu loh. Inilah desain yang dikatakan oleh Sahroni sebagai dewa-dewa, yang kemudian ini juga didukung oleh PKB ini. Kelihatan PKB sudah di dalam dan tidak yakin kalau begini artinya Plus itu sudah ada PKB di dalam. Walaupun tadi siang Nasdem itu, seorang Nasdem mengatakan bahwa kami sudah dukung Anies gitu. Tapi saya tidak yakin bahwa PKS menarik diri untuk menarik dukungan terhadap Anies. Saya tidak yakin karena PKS memiliki integritas, sebuah partai Islam yang memiliki integritas yang kuat selama ini. Tidak mudah juga tergoda oleh kuasa-kuasa jangka pendek. Sejauh ini dia pun memastikan DPP PKB DKI Jakarta masih mempersiapkan nama Anies Baswedan. Ya, tapi kan dia sudah deklarasikan di PKB, tetapi kalau
DPP-nya kan tergantung DPP Caimin dan dia wakil ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya kira udahlah, kita anggap PKB apalagi mengalami turbulensi seperti ini berhadapan dengan Nahdlatul Ulama, ya, induk kelahirannya, ya mungkin itulah dengan munculnya Kimples ini diajak pasti udah di dalam tidak akan mengorbankan mereka, tetapi dia lebih mengorbankan dukungan terhadap Anies daripada mereka sendiri. Kalau jadi kristalisasi koalisi Kimples, ya satu calon. Nah, dia katakan gitu ya, kalau jadi masih, tapi dia sudah di dalam. Tapi kita masih ragu Nasdem dengan PKS. Kalau toh Nasdem ke sana karena beberapa pengurus Sahroni juga sudah ngomong-ngomong sebelumnya, maka PKS mungkin saja terjadi dengan berkoalisi dengan PDIP. Ya, PKS tidak mudah digoda dan sudah terbukti ya PKS tak mudah tergoda dengan kuasa-kuasa atau intimidasi dan apa-apa, karena memang PKS memiliki integritas yang selama ini teruji. Nah, sebelumnya pada Rabu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan bahwa akan ada Kimples untuk Pilkada Jakarta. Namun dia menyebut nama-nama yang akan diusung sebagai kepala daerah hanya diketahui oleh Ketua Umum Partai. Jadi demikianlah berita yang diungkap oleh Antara hari ini tentang pernyataan Jajuli Fawait yang juga sebagai wakil ketua umum Partai Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, saudara sekalian, saya kira pertama ya, kesimpulan kita bahwa PKB sudah berada di dalam tidak akan mendukung Anies Baswedan karena pertimbangannya, pertama dia sekarang mengalami turbulensi berhadapan-hadapan dengan Nahdlatul Ulama, pecah kongsi dengan Nahdlatul Ulama, dan tentunya dia lebih akan mencari perlindungan terhadap kekuasaan supaya jangan PKB, kepemimpinan mereka jangan diganggu oleh penguasa, sehingga kalau dia ikut mereka dengan jaminan bahwa dia dilindungi dan dia dengan mudah mematahkan gerakan yang dilakukan oleh pengurus Nahdlatul Ulama saat ini. Nah, yang kedua, memang PKB inginkan dari awal mendapatkan porsi di kementerian di pemerintahan Prabowo yang akan datang, sehingga ketika Kim mengajaknya pasti akan mau dan siap meninggalkan Anies Baswedan, sekalipun orang seperti Profesor Refli Harun mengatakan bahwa PKB harusnya berterima kasih kepada Anies karena Anies memilih PKB untuk berjuang bersama di Pilpres kemarin itu, mendapatkan efek elektoral dari PKB untuk meningkat misalnya Jakarta dari 5 menjadi 10 kursi, kemudian secara nasional PKB mendapatkan tambahan 10 kursi DPR RI, dan di mana-mana terjadi peningkatan-peningkatan, karena itu pun dianggap karena pengaruh Anies Rashid Baswedan, karena Caimin dipilih oleh Anies dan Nasdem sebagai wakil presidennya, calon wakil presidennya calon wakil presiden waktu itu, sehingga punya efek elektoralnya. Nah, tetapi sudahlah, kira-kira demikianlah, dan arah Kim ini berupaya untuk menghadapi kota kosong di DKI Jakarta, karena itu dengan segala bujur rayu akan pasti ditujukan juga kepada PKS, ditujukan kepada Nasdem, apalagi mereka-mereka yang punya jejak misalnya bermasalah secara hukum akan pasti ditekan habis ketua-ketua umumnya. Dan PKS saya kira agak susah karena mereka relatif bersih para pemimpinnya, dan diketahui para pemimpinnya memiliki integritas yang kuat untuk cawe-cawe tunduk kepada cawe-cawe penguasa dan lain sebagainya, sehingga saya yakin masih kalaupun toh Nasdem berubah karena banyak faktor, misalnya diajak oleh Kim dan berubah, maka tersisa DKI adalah PKS dan PDIP, dan pasti PDIP tidak mengiyakan ajakan Kim itu. Oleh karena itu, sekalipun prediksi Jajuli Fawait dikatakan bahwa tujuan arah Kim itu adalah untuk Pilkada DKI Jakarta gubernur itu kota kosong, artinya mereka tidak menginginkan Anies Rashid Baswedan, tetapi menginginkan calon mereka yaitu Ridwan Kamil dan wakilnya yaitu kemungkinan Kaisang Pangarep, dan
konon Pak Jokowi juga tidak menghendaki Anies dicalonkan atau Anies berlaga di DKI Jakarta, karena kalau Anies berlaga juga pertama mereka akan keok, kalah. Oleh karena itu sejak awal tidak boleh diberi kesempatan untuk mendaftar. Tetapi kan keinginan Jokowi yang seperti itu, yang sudah di masa akhir jabatan seperti ini, akan berhadapan dengan PDIP, dan tentu saja tidak mudah menundukkan PKS. Toh PKS selama ini menjadi oposisi terhadap Jokowi gitu loh. Nah, hingga ini, dan mereka tidak mau dengan cara-cara kayak gitu, apalagi wakilnya Kaisang. Tidak mungkin PKS berlabuh ke sana. Terkecuali kalau Prabowo misalnya menjanjikan menteri PKS 2 ditambah uang dan segala macam. Tapi itu pun belum tentu bagi PKS. Itu karena hal itu juga mungkin telah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi di awal-awal. Jadi saya kira itu tidak akan terjadi. Akan terjadi head to head antara Anies dengan pasangannya bersama Ridwan Kamil dengan pasangannya, di mana kita sudah pastikan bahwa Ridwan Kamil digeser Golkar dari Jawa Barat ke ke Pilkada DKI Jakarta karena memang keputusan Kim. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Golkar mau tidak mau harus menjilat lidahnya sendiri dan tunduk terhadap tekanan politik kehendak Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, di mana inilah kesalahan dari, mohon maaf, ketua umum partai yang diduga ada masalah-masalah hukum terkait, apalagi misalnya, mohon maaf, misalnya Pak Erlangga Hartarto itu terlalu sering disebut, salah satunya kasusnya adalah diduga terlibat penyelundupan 5,3 juta ton nikel yang disebut, saya hanya kutip loh, disebutkan oleh Faisal Basri di mana-mana. Dan menurut Faisal Basri itu sumbernya dari KPK. Bersama dengan Bobi Nasution, menantunya Jokowi, yang juga terlibat dalam penyelundupan ore nikel 5, juta ton ke China. Itu yang menyebabkan, dan mungkin yang lain-lain lagi, itu yang menyebabkan Pak Erlangga tidak tegak lurus untuk bisa menyatakan tidak mau dia harus tunduk. Pasti alasannya lain lagi, katakan demi kebersamaan lah, inilah ini, demi seperti yang dikatakan oleh Jazuli Fawait. Kalau Jazuli Fawait, PKB membutuhkan dukungan pemerintah dari gempuran Nahdlatul Ulama untuk melakukan perubahan terhadap kepemimpinan atau pengambil alihan kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa dari tangan Caimin dan kawan-kawan. Bisa jadi semua terjadi, ini analisa kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.